Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dul amin. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi wa min wuhusis syahawati. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu, berkumpul, membacakan zikir, mendengarkan tausiah, kajian dari guru kita. Dan alhamdulillah hari ini kita akan menyambung kembali kajian tentang ihsan ya. Kajian Al-Hikam yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sebelum masuk ke materi yang ke hikmah ke-21, saya akan mengulas kembali materi hikmah yang ke-20 yang kemarinnya. Ini terkait dengan ujian seorang salik menuju wusul. Di wusul itu adalah sampainya seorang salik menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang salik atau seorang murid melakukan ibadah batiniyah ya, yang disebut dengan tawajuh atau yang disebut dengan riyadhah, itu memiliki banyak sekali godaan-godaan di dalam perjalanannya ya, sama seperti yang disampaikan di hikmah ke-20 itu. Saya bacakan matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Ahmad ibn Athaillah rahimahullah ta'ala, ma aradat himmatus salik antakifa indama kushifa laha illa wanadathu hawatiful haqiqah alladhi tatlubu amamah wala tabarrajat dhawahirul mukawwanat illa wanadatka haqaiquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Artinya, di saat tekad seorang salik ingin berhenti pada apa yang tersingkap padanya suara hakikat, ada suara hakikat itu yang memancar dari dalam dirinya. Apa yang kau cari ada di depanmu, dan pada saat pesona alam tampak menggoda, maka berujar, kamu hanyalah ujian, maka jangan kau kufur, atau innama nahnu fitnatun fala takfur. Nah, seorang salik itu pada umumnya ya, ketika dia mengamalkan wirid-wirid ya, wirid-wirid atau amaliyah batiniyah gitu ya, kemudian di dalam perjalanannya Allah memberikan sebuah hadiah ya, sebuah pemberian. Misalnya dia bisa kasyaf ya, bisa melihat alam di frekuensi yang lain gitu ya. Atau pekerjaan yang berbentuk khawariqul adat. Khawariqul adat itu yang bertentangan dengan adat kebiasaan ya, misalnya bisa berpindah tempat gitu ya, atau kalau orang-orang dulu itu bisa sholat di atas daun gitu, yang aneh-aneh lah ya, kemudian bisa berjalan di atas air gitu. Banyak yang seperti itu yang ketika menjalankan proses menuju ke arah sana. Tapi pastikan bahwa itu semua itu bukan tujuan awalnya ya, bahwa itu adalah godaan, dan itu adalah innama nahnu fitnatun fala takfur, dan itu adalah fitnah ya, ujian. Sama halnya ketika orang misalnya ketika menjalani proses itu gitu ya,
kemudian entah bagaimana ceritanya, dalam satu waktu dimintai tetangganya, dimintai air, kemudian air itu dijadikan media untuk berobat dan kemudian sembuh, gitu ya. Kemudian cerita tentang kesembuhannya itu tersebar, gitu ya. Nah, sebenarnya ada dalam dirinya itu hawatifil haqiqah, ada semacam di dalam proses perjalanan itu ada suara hakikat yang mengatakan bahwa bukan ini yang kamu cari, gitu ya. Tapi yang dicari itu apa? Usul ilallah, ya, usul ilallah, sampai kepada Allah, ya. Jadi makanya orang-orang yang arif billah dalam hal ini tidak begitu menghiraukan, bahkan membuang itu, ditutup itu, gitu ya. Biasanya khawarikul adat itu akan ditemukan di orang-orang arif itu biasanya ketika orangnya sudah meninggal, yang disebut dengan karomah, kebiasaan yang luar biasa itu. Ya misalnya dalam satu waktu ya seseorang itu yang sudah dianggap sampai itu, gitu ya, di dalam satu waktu dia hadir dalam satu tempat, gitu ya. Dan itu baru diketahui setelah orang itu sudah tidak ada, ya. Nah, itu hal yang terkait dengan dengan proses batiniah, ya. Nah, terkadang hal seperti itu juga masuk pada kehidupan pribadinya, ya, kehidupan aktivitas, misalnya aktivitas usahanya, ya. Usahanya berbeda dengan orang lain, gitu ya. Orang lain biasa-biasa saja, ya yang ini super luar biasa, ya, kayaknya luar biasa. Kalau mau Bogor itu dibeli semuanya, karena saking banyaknya, gitu. Ternyata dia mengamalkan satu amalan dan lain sebagainya, ya. Kemudian jatuh di situ, ya, dan itu adalah fitnah, gitu ya. Jadi bukan hanya hal-hal yang terkait dengan dengan hal yang berkait dengan khawarikul adat, ya, tapi hal-hal yang terkait dengan tadi keduniawian, keilmuan, gitu ya. Ternyata ada orang yang mampu menghafal, gitu ya, mengingat sedemikian banyak kosakata, sedemikian banyak referensi, ya, melebihi pada umumnya orang, ya. Kemudian di dalam dirinya muncul ujub. Itulah sebenarnya yang tidak diinginkan, muncul ujubnya itu, ya. Karena di situ disebutkan innama nahnu fitnatun fala takfur, ya, bahwa ini adalah fitnah, maka jangan kufur, ya. Nah, intinya hikmah ke-20 itu, ya, bahwa seorang salik, ya, atau seorang murid ketika dalam proses menjalani wirid-wiridnya, ya, ibadah-ibadah batiniahnya, kemudian diberikan kelebihan, ya, buat dirinya itu, maka bukan itu sebenarnya yang dicari, tapi yang dicari adalah usul ilallah, sampai kepada Allah, ya. Oke, kita masuk ke hikmah ke-21. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi. Talabuka minhu ithamun lahu wa talabuka lahu ghibatun minka anhu wa talabuka li ghairihi li qillati hayaika minhu wa talabuka min ghairihi li wujudi bu'dika anhu. Yang artinya meminta pada Allah Ta'ala pertanda menuduhnya, kemudian mencari Allah Ta'ala pertanda menggibahnya, kemudian mencari selain Allah Ta'ala
pertanda kurang rasa malunya kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir, meminta selain pada Allah Ta'ala pertanda jauh kepada Allah Ta'ala. Materi ini terkait dengan adab meminta, ya, adab kita dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadis-hadis di penjelasan-penjelasan terdahulu bahwa doa itu adalah ibadah. Inna doa wal ibadah. Doa itu ibadah. Ya. Ibadah artinya kita dianjurkan untuk meminta. Meminta. Kalau nggak minta itu ya ujub lah kita. Nggak boleh, harus meminta. Tapi ada 4 hal ya terkait dengan matan ini. Yang meminta itu tidak disebut tidak sopan, ya, tidak beradab. Ya. Ketika satu minta untuk urusan dunia selesai, urusan dunia saja. Ya. Atau di matanya tola buka minhul ithamun lah. Jadi apa yang kita minta, ya, misalnya yang biasa kita minta ini kan rezeki nih, ya. Ya Allah, kalau memang dia berdagang, ya Allah tolong lariskan usaha saya. Ya. Kalau itu mendapatkan pengusaha, ya Allah datangkan tender. Atau jika dia petani, ya Allah mudah-mudahan panen saya lebih banyak. Gitu ya. Nah, permintaan itu sebenarnya permintaan yang tidak perlu. Allah udah tahu kebutuhan kamu apa. Ya Allah, saya minta tambahkan rezeki untuk bayar utang. Allah udah tahu utang kamu berapa, udah ngerti, udah tahu. Ya. Maka pemahaman ini harus kita pahami dengan baik bahwa Allah itu memberikan rezeki itu kepada makhluknya itu satu paket. Jadi ketika hamba itu diciptakan, maka lengkap dengan rezekinya. Ya, beda dengan lengkap semuanya. Jadi dilahirkan lengkap rezekinya, kemudian takdirnya, kemudian kesehatannya, semua lengkap. Ya. Sama seperti yang yang ada dalam surat Ar-Rum, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum. Allah yang menciptakan kamu, kemudian razaqakum memberikan rezeki kepadamu, summa yumitukum kemudian mematikan kamu, summa yuhyikum kemudian mematikan kamu. Dan ada ayat lain, ya, ada ayat lain di surat Ar-Rum, ya, 47 tadi, Ar-Rum 40 ya. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Ya. Masih banget tadi. Oh, sama ini, sama apa namanya? Bang Medan. Bawa aja tuh. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, merupakan tanggung jawab kami menolong orang-orang mukmin. Ya. Kemudian dalam surat Al-Hajj, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang-orang yang sangat khianat.
Oke. Jadi yang pertama adalah minta urusan dunia ya. Jadi urusan dunia itu nanti kemudian harusnya seperti apa, nanti di ujung kita akan bicarakan seperti apa baiknya. Kemudian yang kedua, minta dekat dengan Allah Ta'ala ya. Minta dekat dengan Allah Ta'ala itu sebenarnya sudah diceritakan di hikmah yang ke-19. Nanti kita coba baca lagi ya. Matanya wa buka lahu ghibatun minka anhu. Oke. Kemudian seorang hamba itu meminta kepada Allah untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi permintaan itu adalah ya, hati-hati saja ya. Oke, lanjut lagi. Wa buka lahu ghibatu minka anhu. Ya. Bisa jadi permintaan untuk kita mendekat kepada Allah itu adalah betul-betul, bukan betul-betul keluar dari diri kita. Ya Allah, kayaknya kalau saya zikirnya kemarin itu 1000, kalau saya jadi bisa 10.000 jadi lebih mantep gitu ya. Atau yang tadinya 10.000 jadi 100.000, wah mantep. Jadi permintaan-permintaan itu ya yang keluar dari dalam diri kita seperti itu harus dicek dulu apa iya betul-betul dari keinginan kita ya. Jangan-jangan permintaan-permintaan itu adalah bukan murni dalam dirinya, tapi murni nafsu kita ya. Nafsu gitu, nafsu pengen zikirnya lebih banyak. Zikir itu yang penting dawamnya, keberlanjutannya ya. Mau nilainya nggak masalah kalau 10.000 terus-terusan. Ya yang gampang aja, kayak misalnya ratib itu kan nggak banyak, cuma 3 gitu. 3 paling banyak itu berapa? 7 ya? 50. Yang 50 sama lain ya. Jadi wiridnya 100.000. Oh, tapi setahun sekali. Ya, tapi keberlanjutannya ya. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, karena ini janji setan nih ya. Di dalam surat Al-A'raf ya. Surat Al-A'raf, Al-A'raf itu surat ke-7 ayat ke-16 sama ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shimalihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis itu, karena engkau telah menyesatkan aku, kata iblis kepada Allah, pasti akan aku selalu menghalangi mereka ke jalanmu ya. Jadi ini udah janji setan kepada Allah nih untuk selalu melakukan menghalangi kedekatan seorang hamba kepada Allah. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan ya, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka ya. Bisa diartikan sebagai bentuk sebagai maknawi ya, dari depan, dari samping, tapi juga bisa dimaknai bahwa setan melakukan itu dengan berbagai macam cara, dengan berbagai argumentasi, dengan berbagai macam metode untuk menggoda orang itu. Kalau menggoda orang-orang yang biasa melakukan maksiat itu mungkin bagi setan mudah saja ya. Ngajak mabok,
melakukan keburukan-keburukan itu mudah bagi Allah. Tapi masalahnya menggoda Mang Epen ini gimana caranya? Itulah masalahnya. Menggoda ustadz, menggoda kiai. Lalu kiai emang nggak digoda sama. Makanya lewat depannya, lewat belakangnya, lewat samping kanan, berbagai macam cara. Salah satunya tadi digoda. Ayo zikirnya tambahkan. Masa sakitu, ya kan? Tambahan 100.000, ya kan? Hati-hati itu, hati-hati. Makanya harus hati-hati dengan itu. Prinsipnya ya berzikir yang mampu kita lakukan secara berkelanjutannya, secara terus menerusnya. Kemudian yang ketiga, minta bukan untuk tujuan ibadah, benar-benar tujuan untuk untuk dunia. Wa talabuka li ghairihi li qillati hayaika minhu. Dan pencarian selain dari Allah li qillati hayaika, karena kurangnya rasa malu kepada Allah. Ya. Berdoanya itu, ya Allah jadikan saya orang populer. Wah, ini jauh banget itu. Ya Allah jadikan saya presiden, jadikan saya macam-macam istri dua, ya Allah. Jadi doa-doanya doa memang tujuannya udah seperti itu. Ya. Nah, maka hal-hal terkait doa seperti ini, doa-doa yang memang tercela. Ya. Allah juga akan menentukan si orang itu akan menjadi duta medsos. Ya memang Allah pilih. Ya. Di mana orang itu mampu, cakap, memiliki kemampuan, memiliki keterampilan, maka Allah izinkan di situ. Tapi ada orang kok kayaknya sebenarnya dia lebih pintar daripada si itu gitu. Tapi orang yang ini disembunyikan sama Allah. Ditutup, nggak boleh. Ya. Karena bisa jadi orang yang disembunyikan itu kalau dibalik posisinya dia jadi orang populer gitu ya, jadi public figure gitu. Bisa jadi orang ini nggak bisa nih menghadapi publik gitu ya. Bahasanya banyak hater, ustadznya malah ke bawah dia lempar ustadznya. Makanya itu harus hati-hati. Kemudian hal yang paling dicela yaitu minta pertolongan selain pada Allah Ta'ala. Wa talabuka min ghairihi, ya, dan permintaanmu, pencarianmu selain Allah liwujudi bu'dika anhu, karena jauhnya seorang hamba kepada Allah gitu ya. Kalau permintaan kita ya ketika seseorang mendapatkan masalah ya mestinya secara default ya, maka yang paling pertama kali dicurhati itu ya Allah, bukan temennya, bukan bosnya gitu ya. Karena makhluk yang tadi itu adalah orang-orang yang sama sekali tidak memberikan bantuan, bisa jadi malah nambah masalah itu ya. Maka meminta kepada Allah itu adalah tempat yang paling cocok. Nah, ketika seseorang melakukan meminta selain kepada Allah, itu menunjukkan juga bahwa dirinya itu jauh kepada Allah. Ya, kalau dekat sama Allah pasti yang akan dihubungi itu Allah duluan, gitu ya. Nah, maka wapola buka min gharihi liwujudi bu'dika, ya karena ada kejauhan, ada jarak pada Allah. Nah, kemudian bagaimana sikap yang sebenarnya seorang hamba meminta kepada Allah? Ya, ada 3 hal. Ya, 1 hal dilarang, ya 2 hal yang memang harus kita lakukan. 1, ini yang dilarang ya. Dilarang meminta karena merasa memiliki jasa. Ya. Ya Allah, saya sholatnya rajin, berjamaah, kok usaha saya begini-gini aja, tetangga nggak sholat, nggak ratiban, nggak ini,
kok luar biasa ya. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya sholatnya rajin, sering berjamaah gitu ya. Nggak ada hubungannya sama sekali. Ya. Karena sholat itu adalah kewajiban kita kepada Allah. Ya. Menunaikan kewajiban kita, kewajiban sholat berjamaah, sholat sunat, ya, ibadah-ibadah fardu yang lainnya gitu. Itu adalah kewajiban kita. Tidak memiliki korelasi langsung dengan apa yang kita terima dari Allah berupa rezeki itu. Ya. Bisa jadi rezeki yang kita terima itu berbeda rezekinya. Ya. Rezeki yang pasti yang kita terima bagi seorang hamba yang taat adalah rezeki iman Islam. Ya. Karena yang dia terima itu hanya di dunia. Ya. Setelah di dunia, ya setelah kontraknya selesai, meninggal, ya udah selesai sampai situ. Sementara kita yang diberikan rezeki berupa keimanan, keislaman, apalagi keihsanan gitu ya, kita akan menikmati rezeki itu tidak hanya di dunia tapi juga sampai ke akhirat sana, gitu ya. Maka ibadah kita itu kalau bisa tidak berdasarkan transaksional ya. Di pertemuan-pertemuan dulu kita membagi ikhlas itu ada 3 ya. Ikhlas yang paling bawah, paling rendah itu ketika seseorang melakukan ibadah untuk tujuan dunia. Ya. Tujuan dunia. Ya Allah, mudah-mudahan saya bersedekah ini usaha saya maju. Itu ikhlas. Kemudian yang kedua, ya Allah bisa sedekah nih. Ya Allah, sedekah saya mudah-mudahan ini menjadi penolong saya nanti di akhirat. Goalnya yang pertama, goalnya di dunia. Yang kedua, di akhirat. Nah, yang bagus itu yang ketiga. Ya Allah, saya bersedekah ini benar-benar menjalankan perintah. Selesai. Tidak memiliki poin minta di dunia, tidak di akhirat. Hanya betul-betul menjalankan kewajiban. Ya, itu yang betul. Nah, selagi permintaan itu ada di dalam 3 poin itu, kita masih beruntung. Tapi kalau tadi permintaannya, ya Allah, saya membagikan sembako kepada yatim ini, semoga saya menjadi orang yang terkenal. Gak kemana-mana itu. Kasihan gitu. Uangnya gak kemana-mana. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang diperbolehkan atau yang sebaiknya dilakukan adalah ketika seorang hamba melakukan berdoa, itu adalah bentuk kefakiran dia. Ya, bentuk kefakiran dia. Bentuk kefakiran itu artinya berdoanya juga beda gitu. Sama doanya Nabi Adam untuk untuk minta maghfirah dari Allah. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kata Nabi Adam, Rabbana dzulamna, ya Allah, saya ini orang zalim. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuniku, wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan tidak memberikan rahmat kepadaku, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Jadi nggak ada bahasa ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah hapus dosa saya, nggak ada itu. Jadi bahasanya itu diplomatis, betul ya? Ya Allah, saya ini sering melakukan maksiat, ya. Kalau tidak engkau kalau engkau tidak mengampuniku, aku jadi orang sangat rugi. Beda ya bahasa redaksinya ya. Dengan kalimat ya Allah ampuni dosa saya, ampuni ini, itu berbeda itu. Ya. Kemudian yang ketiga, nggak perlu berdoa sama sekali. Ya. Nah, ini seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ya. Ketika Nabi Ibrahim itu mau dimasukkan ke
ke api yang sangat besar gitu. Nabi Ibrahim itu nggak berdoa ya Allah matikan apinya gitu, atau ya Allah jadikan api ini air, nggak begitu berdoanya. Tapi doanya gimana? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ngerti nggak? Ya. Hasbunallah, cukup bagiku Allah, wa ni'mal wakil. Apa wa ni'mal wakil? Yang sempurna pertolongannya. Jadi cukup Allah. Perkara Allah bagaimana cara menyelesaikan itu kita nggak usah ikut campur. Ngerti nggak? Ya Allah ini api gede banget gitu loh. Logika kita apa? Ya matiin apinya gitu. Tapi Nabi Ibrahim cukup bagiku Allah yang menjadi sebaik-baiknya penolongku. Ya. Jadi Allah yang merancang bagaimana biar. Kemudian apa yang dilakukan Allah? Ya apinya tetap nyala, artinya bagi orang di luar sana tetap memandang api itu besar, betul? Ya, apinya nggak jadi air gitu. Ya. Kemudian juga ketika mendekat juga panas. Jadi tidak dari sisi bentuk apinya tidak ada perubahan apapun. Tapi kemudian yang dilakukan oleh Allah apa? Apinya dingin. Tidak sepanas seperti bayangan banyakan orang. Ya apinya dingin. Bagi Allah itu mudah. Api itu makhluk Allah, gitu ya. Mau dingin, mau air itu suka-suka Allah. Itu suka-suka Allah. Dan itu caranya. Gitu. Nah, cara yang dilakukan oleh manusia kadang-kadang ketika meminta doa pun kadang-kadang suka mendikte. Ya Allah, selesaikan hutang saya. Caranya otak kita itu bekerja. Ya Allah, kayaknya saya harus dapat proyek itu, sok tahu. Gak perlu didikte, Allah lebih tahu lah. Ya, Allah lebih tahu. Tidak perlu dengan harus membayar proyek itu, ya, mensukseskan pekerjaan itu. Kemudian logika kita hasil dari pekerjaan itu untuk membayar itu. Tidak perlu, bisa jadi yang kita minta, ya, proyek yang kita harapkan itu gak jadi sama sekali. Lah kemudian gimana cara menyelesaikan hutangnya? Allah punya cara menyelesaikan itu. Ya. Bisa jadi orangnya datang, Pak, hutangnya beres ya, saya maafkan. Wah itu luar biasa, betul ya? Nggak pakai bayar, nggak pakai apa, tapi hutangnya selesai. Luar biasa. Ya. Makanya itulah doa-doa yang doa-doa yang sering sering dilantunkan oleh orang-orang soleh, ya, selevel nabi, para wali. Dia nggak mendikte, ya. Seperti dalam surat Al-Imran, ya, yang saya sebutkan tadi tentang Nabi Ibrahim, alladzi qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fashawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah Allah, maksudnya menjadi penolong bagi kami dan dia sebaik-baiknya penolong atau pelindung, gitu ya. Jadi sekarang kalau ada masalah, ya Allah lagi, ya Allah lagi, ya Allah lagi, cukup sudah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Banyakin tuh zikir itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, perkara gimana cara Allah menyelesaikan itu urusan Allah. Ya. Kita nggak usah ikut-ikutan. Ya Bang Dul ya? Iya. Sok tahu nanti. Jangan ngatur Allah. Jangan ngatur Allah. John sama Oke. Kemudian ada satu satu cerita, ya, ini berupa hadis ketika pada perang Badar. Di perang Badar itu pasukan Islam itu karena di awal-awal perkembangan Islam waktu itu tentara muslim itu hanya 300, ya, melawan 1000 pasukan, ya. Kemudian Rasulullah itu berdoa. Coba kira-kira doanya gimana nih? Doanya kalau pada umumnya 300 lawan 100, kira-kira gimana doanya? Umumnya orang kira-kira.
Kalahkan, Ya Allah, tambahkan. kalahkan mereka. Ya Allah, pedangnya jadiin lama-lamanya pada putus gitu. Ya Allah, pedangnya jadiin pisang gitu. Lucu. Kudanya jadiin apa namanya? Kalian ini sambil Itu Rasulullah gak begitu berdoa ya. Cuma doa baik. cepet loh cewek. Lurus aja lurus. Nah, doanya seperti ini. Bismillah, Allahumma intuhlika hadil isbah isabah min ahlil Islam la la tu'bad fil ardi. Ya Allah, jika pasukan ini binasa, ya, yang 300 ini habis gitu, tidak lagi ada ibadah kepadamu di muka bumi ini. Ngerti nggak? Ya. Kalau yang 300 ini, karena ini baru, Islam ini baru berkembang, ya. Laki-lakinya yang dianggap kuat waktu itu bisa jadi ada aki-aki aja gitu ya, karena semangatnya itu masuk dalam 300 itu gitu. Kalau yang 300 ini habis, kalah gitu ya, bagaimana Islam nanti selanjutnya? Ngerti ya? Jadi cara berdoa orang soleh itu begitu, enggak ya Allah jadiin kudanya celeng gitu kan. Jadiin pedangnya itu pisang gitu kan. Enggak begitu, itu berdoanya. Tapi begitu cara berdoanya. Jadi itu cara apa namanya berdoanya orang-orang soleh ya, para nabi, para rasul, para wali ya. Doanya betul-betul dijaga adabnya ya, sama seperti doanya Nabi Adam, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika engkau tidak mengampuniku, maka aku jadi orang yang rugi gitu loh. Doanya, ya Allah ampuni saya, kemarin saya sudah ngambil barang ini, gak usah dijelasin, aku udah tahu. gak usah didetilin gitu informasinya. Seperti itu. Jadi berdoa itu baiknya mengikuti para orang-orang soleh ya, baik itu nabi, rasul ya. Dan cara berdoanya seperti itu. Jika kita mendapatkan masalah, mendapatkan kesulitan, cukup membaca zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Diperbanyak hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Hasbunallah, cukup bagi kami Allah sebaik-baiknya penolong ya. Sebaik-baiknya penolong artinya Allah tahu yang terbaik buat kita ya, harus ingat itu, yang terbaik buat kita ya. Ya suka-suka Allah caranya lah mau seperti apa. Dan kalau sudah begitu, bisa jadi apa yang kita inginkan, apa yang kita kreasikan dalam otak kita itu tidak berwujud bentuknya, baik itu bentuknya ataupun waktunya gitu ya. Ya Allah, mudah-mudahan proyek ini, pekerjaan ini jadi untuk saya, ternyata tidak gitu ya. Seperti itu, bisa jadi hal-hal seperti itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Oke, kemudian selanjutnya hikmah yang terhubung dengan hikmah ke-21 itu adalah hikmah ke-7 ya, yang memiliki kemiripan. La yushakkanuka fil wa'di adamu wuqu'il bu'udi wa in ta'ayyana zamanu li alla yakunu dzalik qadhan fi basaritika wa ikhmadu li nuri sararitika. Nah, hikmah ke-7 ini menjelaskan tentang keraguan seorang hamba terhadap janji Allah. Apa janji Allah? Ud'uni astajib lakum. Ya, Allah itu berjanji semua doa pasti akan Allah pasti akan Allah ijabah. Pasti akan Allah jawab. Ya. Nah, karena tidak terjadinya apa yang telah dijanjikan ya, baik itu waktunya, baik itu bentuknya ya,
pengennya sih doa itu terkabul sebelum tahun inilah. Wah, emang yang mau ada sok tahu, nggak bisa ditentukan waktunya, juga nggak bisa juga ditentukan bentuknya, ya. Nah, apa namanya, meragukan terhadap janji Allah, baik itu terrealisasinya doa itu atau wujud dari doa itu adalah bentuk dari tertutupnya mata hati kita, ya, tertutupnya basirah kita. Nah, kenapa bisa tertutup, ya? Karena dengan apa namanya, dengan merasa kecewa terhadap permintaan itu, maka dalam hati kita akan muncul berbagai macam berbagai macam sikap dalam diri kita, ya, putus asa, berburuk sangka, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.